Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah panduan praktikum basis data 1 untuk modul 1. Silakan jalankan atau running aplikasi SAM-nya. Kemudian jalankan service Apache dan MySQL-nya. Kemudian klik icon cell-nya. Ketika ini sudah muncul, maka lingkungan kerja kita menggunakan terminal SAM, kurang lebih seperti ini lingkungan kerjanya. Kemudian buka modulnya, ya kan? Silakan adik-adik atau rekan-rekan mahasiswa sekalian mengetikkan perintah MySQL -u root -p. Ini maknanya adalah kita akan mengeksekusi service MySQL dengan user root dan password. Ketik enter. Secara default untuk MySQL pada aplikasi SAM biasanya usernya itu adalah root dan passwordnya itu adalah kosong. Jadi langsung tekan enter. Maka kita aktif di database MySQL MariaDB. Kurang lebih seperti ini lingkungan kerja kita, dan status database-nya itu masih non. Artinya kita belum aktif di salah satu database manapun yang ada di sistem ini. Kemudian untuk melihat database, kita cukup mengetikkan perintah show database, kemudian titik koma. Setiap aktivitas atau perintah pada terminal khususnya untuk MariaDB atau MySQL itu harus diakhiri dengan titik koma. Itu menandakan dia adalah satu perintah. Walaupun listingnya kita mungkin berbaris-baris, tetapi ketika belum dieksekusi atau belum diakhiri dengan titik koma, maka masih dianggap belum ada perintah. Tetapi ketika sudah ditutup dengan titik koma, berarti itu dibaca sebagai satu perintah. Kurang lebih seperti ini. Kita mau melihat database yang ada pada sistemnya kita. Oke, setelah itu kita masuk di langkah 4, yaitu membuat database. Silakan klik perintah create database. Namanya di sini di modul yang tertera adalah database-nya adalah Vcom. Tetapi sebaiknya untuk lebih spesifik maka dilengkapi dengan stambuknya rekan-rekan mahasiswa. Sebagai contoh, Vcom underscore 130 20011 0011. Oke, jadi penamaan database atau tabel pada database MariaDB MySQL itu biasanya tidak boleh mengandung spasi. Jadi kalau kita mau memasukkan dua suku kata pada nama database atau tabel, sebaiknya dilengkapi dengan underscore. Tidak boleh vcom spasi stambuk. Seperti itu tidak boleh. Jadi harus ada karakter penghubungnya. Kemudian karakter yang bisa masuk itu biasanya berupa alfabet dari A sampai Z, kemudian numerik. Ada karakter-karakter tertentu yang tidak bisa digunakan sebagai penamaan database ataupun tabel. Ketika kita sudah memberikan nama vcom kemudian stambuk, maka kita akhiri listingnya dan kita membuatnya. Kita enter. Ketika ada informasi oke, maka database tersebut berhasil dibuat. Perhatikan baik-baik di sini. Yang awalnya statusnya database-nya non karena kita belum aktif di salah satu database, maka ketika kita ingin aktif di salah satu database, cukup mengetikkan perintah use vcom kemudian nama database-nya. Kemudian titik koma, kemudian enter. Di sini kita lihat bahwa database-nya sudah menggunakan database vcom yang baru saja kita buat. Oke, kemudian kita kembali ke modul, perhatikan langkah selanjutnya. Setelah kita sudah membuat database, kemudian menggunakan database tersebut, maka kita akan melangkah ke langkah selanjutnya, yaitu membuat tabel. Secara umum, bentuk umum membuat tabel adalah create table, kemudian nama tabelnya, kemudian kolom fill, ya kan, diikuti dengan variabelnya, kemudian diikuti dengan panjang datanya. Kurang lebih seperti ini. Di modul kita diperintahkan atau diarahkan untuk membuat tabel mahasiswa dengan kolom stambuk, tipe datanya integer,
panjang karakternya 15, kemudian kolom nama atau field nama dengan tipe data varchar dan panjang karakternya 50. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita cukup mengetikkan perintahnya saja langsung seperti itu. Sebagai contoh di sini, create table MHS. Kemudian diikuti stambuk, kemudian tipenya, panjang karakternya. Oke. Atau untuk mempermudah kita pada saat pengecekan, sebaiknya tiap bagian dari listing tersebut kita bisa menekan tombol enter. Contohnya seperti ini. Kita mau membuat umpamanya create tabel mahasiswa. Perhatikan apakah sudah benar. Jika sudah benar atau sesuai dengan kebutuhan, kita boleh enter. Kemudian kita lanjutkan. Stambuk integer, panjang karakternya 15. Ya kan? Kemudian koma, kemudian enter. Kemudian nama varchar, panjang karakternya 50. Ingat, karena kita pernah membuka satu kali buka kurung, maka kita tutup. Kemudian diakhiri dengan titik koma. Kemudian kita tekan enter. Ketika sukses seperti ini atau query-nya oke, maka tabel tersebut berhasil kita ciptakan atau berhasil kita create. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita cek. Caranya mengecek bahwa tabel tersebut sukses atau kita ingin melihat tabel yang lain, cukup mengetikkan perintah show tables. Oke, jadi dalam database Vcom Stambuk itu sudah ada satu tabel yaitu mahasiswa. Itu untuk melihat isi tabel cukup mengetikkan perintah show tables. Tetapi ketika kita ingin melihat strukturnya, maka kita bisa mengetikkan perintah describe atau bisa disingkat DESC, kemudian nama tabelnya, kemudian titik koma, kemudian enter. Oke. Jadi di sini kita memiliki ya kan tabel mahasiswa pada database Vcom Stambuk, yaitu fieldnya adalah Stambuk, tipenya integer, panjang karakternya 15. Kemudian field berikutnya adalah nama varchar 50. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah ketika kita ingin mengganti atau merename, maka perintah yang digunakan adalah alter rename. Contoh, tabel mahasiswa ini diarahkan atau ingin dirubah menjadi praktikan. Maka langkahnya adalah alter table MHS rename praktikum atau praktikan. Jadi perintah ini dimaksudkan untuk kita ingin merubah tabel mahasiswa atau mengganti nama tabel mahasiswa menjadi praktikan. Kita coba enter. Sukses. Ketika kita sudah sukses, kita bisa melihat lagi dengan show tables. Jadi tabel yang tadi awalnya mahasiswa sudah menjadi praktikan. Kita describe lagi apakah masih strukturnya masih sama seperti tabel mahasiswa. Seharusnya masih sama karena yang kita rubah hanya namanya saja. Oke, bisa kita lihat di sini secara struktur masih sama ya kan, karena kita hanya merubah namanya saja dari yang awalnya tabel mahasiswa menjadi tabel praktikan. Kemudian selanjutnya di modul ini kita diarahkan untuk menambahkan satu field atau satu kolom. Perintahnya adalah alter tabel ya kan, alter tabelnya apa, kemudian kita ingin menambahkan dengan keyword add, kemudian nama kolomnya apa. Sebagai contoh di sini adalah alter tabel praktikan, ya kan? Kenapa bukan mahasiswa? Ya kan? Karena kita sudah rubah tadi, ya kan? Yang awalnya mahasiswa menjadi praktikan. Jadi kita alter tabel praktikan, ya kan? Kemudian kita add alamat. Ya kan, dengan tipenya adalah varchar, ya kan, panjang karakternya adalah 50. Kita enter. Oke, ketika sukses seperti ini, ya kan, berarti listing tersebut sukses. Ya kan? Kita bisa describe lagi, kita cek. Oke.
sekarang sudah sukses. Yang awalnya hanya ada stambuk nama, sekarang sudah ada alamat. Oke. Kemudian selanjutnya adalah drop. Di sini adalah perintah untuk menghapus nama kolom. Artinya kolom yang tadi awalnya 3, yang awalnya 2 kemudian jadi 3, kita mau menghapusnya lagi dengan perintah alter, kemudian table. Ingat selalu alter nama tabelnya adalah praktikan. Kemudian diikuti dengan nama kolomnya. Kolom mana yang kita mau drop atau kolom mana yang kita mau hapus. Contohnya adalah alamat. Jadi di sini kita ingin melakukan perubahan, ya kan? Pada tabel praktikan, perubahan itu adalah apa? Yaitu drop. Drop itu adalah perintah untuk menghapus. Oke, ketika sukses, berarti perintah tersebut sukses, tidak ada errornya. Kita bisa ngecek lagi, sudah hilang. Yang awalnya stambuk nama kemudian kita menambahkan fill alamat, sekarang kita sudah drop alamat tersebut sehingga sudah hilang. Kemudian yang berikutnya adalah change. Ya kan? Bentuk umum change itu adalah alter nama tabel, kemudian change, kemudian nama kolomnya. Artinya kita struktur dari fill tersebut itu kita mau rubah. Ya kan? Itu bagaimana formatnya? Seperti itu. Kita cukup umpamanya di sini adalah yang diperintahkan untuk melakukan perubahan atau change pada nama praktikan. Contoh di sini adalah alter table praktikan, ya kan? Change umpamanya praktikan. Kemudian varchar 50. Oke, ada error sini. Alter tabel praktikan, change praktikan, ya kan? Oh sorry, change nama kita mau rubah menjadi nama praktikan. Artinya yang awalnya dulu nama kita mau lengkapi menjadi nama praktikan. Oke, sukses. Kita lihat. Oke, yang dulu awalnya di sini adalah nama saja, tetapi dengan perintah change, ya, kita merubah nama sekaligus tipe data dan panjang karakternya. Jadi kita bisa menggunakan perintah change. Oke, begitu juga dengan umpamanya stambuk. Ketika kita ingin menggunakan perintah. Oke, begitu juga selanjutnya ketika kita ingin mencoba perintah modify. Kita bisa menggunakan perintah alter nama tabelnya, kan? Kemudian kita menggunakan keywordnya modify. Yang kita mau modify adalah stambuk, ya kan? Stambuk char 10. Oke, sukses. Yang awalnya stambuk itu tipenya integer 15, kita mau rubah dia menjadi char 10. Apakah sukses atau berhasil? Ya kan? Berubah. Jadi yang awalnya 15 dengan perintah modify, kita bisa melakukan perubahan tipe datanya pada field stambuk. Oke. Kurang lebih itu panduan singkatnya untuk perintah DDL. Ketika kita ingin menghapus tabel, kita cukup mengetikkan perintah drop, kemudian table, ya kan? Kemudian nama tabelnya, umpamanya nama tabelnya praktikan. Maka ketika kita mengeksekusi ini, maka tabel praktikan pada database Vcom stambuk itu akan hilang, seperti itu. Kemudian praktikum mandiri ini setelah berhasil Anda lalui, ya kan, silakan dipahami lagi kembali, dicoba-coba kembali secara mandiri dengan berbagai macam variasi yang ingin Anda coba.
perhatikan errornya. Kalau ada error itu perhatikan dengan baik apa error yang terjadi dan coba selesaikan error tersebut secara mandiri. Jika ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan ke asisten atau dosennya. Kemudian yang berikutnya adalah evaluasi praktikum. Evaluasi praktikum Anda nanti diharapkan untuk dapat menyelesaikan kasus atau langkah-langkah yang diinginkan pada langkah-langkah evaluasi praktikum. Jadi Anda tidak dibantu lagi secara listing di sini, tetapi Anda dibuatkan kasus nanti untuk menyelesaikannya atau menyelesaikannya sesuai dengan praktikum yang sudah pernah Anda lalui di atasnya, yaitu praktikum mandiri seputar DDL. Jadi Anda akan diberikan kasus dan coba untuk diselesaikan secara mandiri. Oke, saya kira cukup panduan singkatnya menyelesaikan modul 1 pada praktikum basis data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.